pembelajaran setiap hari. Mudah-mudahan dengan konsistennya anak-anak ibu mengikuti pembelajaran itu menjadi amal baik bagi anak-anak ibu dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kegiatan, kita mulai dulu dengan membaca doa. Semuanya kita mulai menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Oke, dengan kita berdoa, mudah-mudahan proses pembelajaran kita pada siang ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan salah satu jurus dalam 7 jurus BK Hebat, yaitu jurus kedua tentang kelola emosi. Nah, seperti yang tertayang di slide di depan tentang kelola emosi, Ibu maunya semua bersama-sama membaca slide tentang jurus kedua kelola emosi. 3, 2, 1. Selamat datang Merdeka. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Oke, kendalikan emosimu agar emosi tidak mengendalikanmu. Semuanya berproses. Semuanya serempak. Kendalikan emosi agar emosi tidak mengendalikanmu dengan proses seperti ini. 3, 2, 1. Kendalikan emosi agar emosi tidak mengendalikanmu. Oke, anak-anak ibu, kenapa kelola emosi ini diibaratkan seperti pendekar yang akan menuju arena pertarungan selanjutnya ke Gunung Merapi? Kenapa harus Gunung Merapi? Ada ide? Ada pendapat? Kenapa? Kita sekarang ini membahas tentang kelola emosi. Jurus pendekar hebat yang kedua, jurus BK Hebat, kelola emosi, dan ibaratnya itu areanya itu ke Gunung Merapi. Kita akan menerabas Gunung Merapi. Ada ide? Nah, oke, coba angkat tangan berapa? Berdiri, Kak, berdiri. Gunung Merapi itu adalah emosi kita. Mereka yang mengendalikan emosi. Oke, tepuk tangan dulu. Seperti pendapat Dapat tadi, ibaratnya emosi kita itu seperti Gunung Merapi. Kalau kita tidak bisa mengelolanya, kalau orang emosi itu gimana? Panas, ya kan? Panas, kemudian meletus, ibaratnya gunung. Nah, itu yang akan kita telaah satu persatu berkenaan dengan jurus BK Hebat yang kedua, yaitu kelola emosi. Nah, berkenaan dengan itu, pernahkah anak-anak ibu merasakan yang namanya emosi? Emosi yang seperti apa? Pernah mau pergi sekolah, tahu-tahu di jalan motornya bocor, harus mendorong, capek nggak? Ditambah cuaca panas seperti ini. Kita mau upacara bendera, dorong, dah berkeringat, dah lecek-lecek. Jadi petugas upacara lagi, kebayang nggak gimana perasaannya? Apa yang dirasakan? Ya, emosinya yang bagaimana? Marahkah? Kesalkah? Dongkolkah? Kesal. Dongkol. Kalau ibaratnya dari level 1 sampai 5, kondisi yang seperti itu bagaimana levelnya?
kelompok sini level 4. Kalau yang di sana ada pendapat seperti itu kondisinya, ini udah Senin pagi, mau jadi petugas upacara, ban bocor, harus mendorong, takut terlambat, nanti tak ada yang menggantikan, kena marah lagi dengan guru. Emosi? Dongkol? Kesal? Apakah itu emosi? Emosi. Oke, sekarang ibu kasih tugas dulu. Silakan keluarkan pena. Ibu punya lembar kerja di sini. Ini namanya termometer emosiku. Nah, seperti yang kita gambarkan tadi ya. Kondisinya ini mau hari Senin upacara bendera, saya mau jadi petugas. Tahu-tahu sepeda motor saya mogok, saya dorong, baju yang harusnya dipersiapkan jadi petugas jadi lecek, saya berkeringat, takutnya terlambat, kena marah. Tak ada lagi yang mau menggantikan nantinya, karena saya sudah ditunjuk jadi petugas upacara. Kalau menurut termometer, kalau kata anak-anak ibu tadi, itu sudah sepuncak-puncaknya saya marah, saya kesal, saya dongkol. Nah, kalau ibaratnya termometer suhunya sudah di mana kan gitu. Oke. Sekarang silakan kamu mengungkapkan apa perasaanmu hari ini. Apa yang kamu alami, yang kamu rasakan di jam-jam terakhir seperti ini dalam suasana yang panas. Apakah masih bersemangatkah? Atau sudah lelah, sudah bosan? Silahkan diungkapkan di sini. Nah, silahkan diisi. Menurut pemahamanmu sekarang ini apa yang kamu rasakan? Silahkan diisi di lembaran kerja termometer emosiku. Isi dulu. Nah, silakan tulis nama dan tanggal. Kurang satu kak? Oke. Kurang satu. Nah, masih belum harus saya gunakan. Nah, termometer emosiku. Silakan di situ instruksinya. Jangan lupa tulis nama dan tanggal pengisian, yaitu hari ini tanggal berapa. Nah, instruksinya tuliskan perasaanmu berdasarkan tiap warna pada termometer. Kemudian tuliskan hal apa saja yang sesuai pada tiap warna. Misalnya, pada termometer emosiku, yang kamu rasakan pada siang ini kesal. Dah siang-siang begini, Bu Ririn masuk ngasih materi, disuruh kasih tugas lagi. Nah, boleh. Itu rasanya udah di titik levelnya sudah level 4. Kalau di sini kan ada 4 ratingnya ya, skalanya ya. Nah, kalau seperti ini saya kasih merah aja lah. Nah, boleh, silakan ungkapkan apa yang kamu rasakan dan alasannya. Oke, 5 menit dari sekarang. Ya, ini salah satu yang kondisinya mewakili kamu pada saat ini. Apakah masih happy kah? Mulai agak sedikit jenuh? Atau sudah mulai khawatir berapa menit lagi mau pulang, sudah lapar nih? Nah, bisa. Atau memang betul-betul sudah tidak tertahankan lagi? Silakan diekspresikan. 5 menit ya, 5 menit.
tasnya dikumpul ya. Ini kenanya? Yang saat ini betul-betul mewakili apa yang kamu rasakan. Di level 1 2 3 atau 4. Di warna hijau kah? Sekarang ini apa yang kamu rasakan? Di warna kuning kah? Di warna oranye atau warna merah? Ya. Maka kita bingung dengan apa yang dirasakan. Ini sudah. Oke. Ini apakah karena faktor di jam terakhir suasananya panas? Ini ibu lihat hanya 1 atau 2 yang perasaannya masih di warna hijau. Lampu kuning. Lampu kuning. Kalau lampu merah, berhenti dulu. Oke, udah siap? Masih ada yang belum? Maka kita kasih waktu 1 menit lagi. Ya, pegang dulu masing-masing ya. Belum dikumpul. Belum dikumpul.
hijau. Oke, angkat tangan tinggi. Yang mengisi termometer warnanya di warna hijau. Raise your hand please. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, siapa di sini yang mengisi termometer warnanya di kuning? Angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 orang. Yang mengisi termometer warnanya di warna orange. 1, 2, 3, 4. Yang mengisi termometer warnanya di merah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang paling banyak itu tadi di kuning ya, 7. Nah, sekarang siapa yang mau mewakili dari warna hijau membacakan yang dia rasakan pada saat ini? Ayo dari tubuh sini, boleh berbagi perasaan dengan kita semua di jam-jam maut seperti ini. Oke. Ya, angkat tangan. Berdiri Kak. Tepuk tangan dulu dong, udah mau sporty. Oke. Oke. Siapa namanya Kak? Rauda kenapa alasan Rauda memilih di termometer emosinya itu di warna hijau? Karena Rauda merasa bersemangat dan sangat suka dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Makasih ya Kak ya, mudah-mudahan itu tulus ya Kak ya. Oke, itu dari Rauda. Nah sekarang yang mau membacakan termometer warnanya di warna kuning. Oke, aku tepuk tangan dulu dong. Saya sedikit mengantuk dan kurang semangat karena cuaca panas dan selalu belajar. Oke, bagus. Agung merasa ya karena suasananya panas, udah jam terakhir, jadi tingkat semangatnya itu mulai menurun. Tapi mudah-mudahan tetap hikmat sampai akhir ya Bung ya. Oke, makasih. Selanjutnya yang mau mewakili warna orange, siapa yang membacakan? Oke, silahkan. Tepuk tangan dulu dong, Dava. Apa alasannya, Dava? Ketika ini sangat panas, saya dan teman-teman buat video di dalam ruangan lalu lupa, jadi saya terbelah karena di dalam ruangan ini gelap dan panas. Oke, Dava sudah merasa pengap dengan suasana di ruangan ini. Udara semakin panas gitu ya. Oke. Yang warna merah, Ibu maunya dari belakang dulu. Yang mau mengutarakan apa yang dia rasakan berdasarkan termometer emosinya yang berwarna merah. Oke, ayo. Ayo. Oke, kasihan. Tepuk tangan dulu nah biar dia
cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkap situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Pendidikan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.
Berarti kemudian dipahami apa yang disampaikan oleh video dan apa sih keterkaitannya dengan termometer emosi yang sudah anak-anak ibu isi. Tengok ya. Asal banget sih kamu. Boleh nonton silakan boleh punya adik kecil ya. Kalau punya anak bisa nonton. Bisa ada kawan-kawan. Emang kamu mau kalau ganti yang didorong? Pokoknya dia yang salah. Ih, kayak banget. Itu kira-kira temannya si Diva yang cowok tadi berbaku hantam berkelahi. Kira-kira kalau kita rating di termometer emosiku ini, anak laki-laki yang berdua berkelahi itu emosinya di level mana? Di warna 4 marah. Marah. Semangat ya kita semua. Yang berkelahi tadi emosinya di warna merah. Sekarang kita tanya, anak-anak ibu kalau misalnya dalam kondisi dan situasi marah, apa yang dilakukan? Bumi istighfar. Oke, Abu istighfar, masya Allah, astagfirullahaladzim. Gitu ya Bu ya. Berarti kejadian kemarin Abu banyak istighfar. Banyak istighfar ya betul. Kemarin itu kalau kita mengulik ke belakang lagi ya kan, Abu pernah sempat berargumen dengan kawan dari kelas yang lain. Datang-datang ada yang menuju Abu. Ya Abu lagi mempersiapkan mata pelajaran selanjutnya. Itu prakarya atau apa kemarin Bu? Tugas bahasa Indonesia mau bikin poster. Jadi dia sudah mencetak alat, pegang gunting lagi ya. Datang-datang tanpa bapak ibu, Abu kena gebuk. Karena Abu bisa mengendalikan marahnya. Ingat, kita ketika dilawan oleh orang lain, kita merasa tidak bersalah, kita wajib membela diri. Kalau kita pasrah aja ya, babak belur dong kan gitu. Oke. Di posisi itu Abu mempertahankan dirinya, sempat berbalas juga ya. Ya lihat, orang-orang datang ke rumah kita tanpa baca salah, tahu-tahu digebuk aja. Abu membalas. Tapi hebatnya Abu, karena dia bilang tadi, kalau dia lagi marah, dia bilang istighfar. Itu betul. Jadi ketika dia sudah babak belur oleh kawan tadi, cara dia mengendalikan emosinya tadi itu, emosi marahnya, dia baca istighfar. Dan karena dia sanggup mengendalikan emosinya itu, mengalihkannya dengan beristighfar, gunting yang di tangan nggak meleset ke kawan. Kira-kira anak-anak ibu gambarkan. Kalau seandainya Abu di posisi marah, sepuncak-puncaknya marah, dia tidak bisa mengalihkan rasa marahnya, gunting itu kira-kira bisa nggak meleset ke kawan? Bisa. Berarti Abu mengalihkan rasa emosinya dengan beristighfar. Itu cara Abu dalam mengendalikan emosinya yang berwujud marah. Oke, bagus. Itu salah satu cara mengalihkan atau mengendalikan emosi marah. Contohnya di video ini. Yes! No! Oh. I'm calm. Zen. Yes. Okay, no biggie. You'll figure this out, me. Just be the calm, mature adult you totally are. You got this. Coba, siapa yang paham maksud video dari seekor beruang merah jadi anak perempuan? Angkat tangan. Apa? Novi susah betul membedakan. Padahal cuma ingat aja. Berarti Novi di 91, Nova di 92. Oke, Novi, apa yang bisa
dia tersebut? Ya, kalau masih beruang dia kan kalau nonton mau masuk kok. Oh, jadi beruang. Oke, tepuk tangan dulu untuk Novi. Kalau tadi Agung mengendalikan emosinya dengan beristighfar, kalau anak perempuan yang ada di video tadi, dia mempresentasikan dirinya ketika marah itu seperti seekor beruang merah yang bulunya berkibar-kibar. Nah, dia sadar untuk mengendalikan dirinya, ibaratnya dia tidak seperti beruang lagi, dia butuh pengalihan. Bagaimana cara dia mengalihkannya dari emosi marahnya? Tarik nafas, take a breath, feel, lepas, tarik lagi, lepas. Dia coba tadi kan, dia masih marah di depan cermin, dia coba tarik nafas, lepas lagi, masih muncul beruangnya. Ada kan tadi lihat? Oke, ini belum berhasil katanya. Oke, mau coba lagi, tarik nafas, lepaskan. Tahu-tahu setelah dia bercermin, oke, dia bisa mengendalikan dirinya. Dia sudah melihat dirinya bukan seperti seekor beruang merah lagi. Nah, dia terduduk. Oke, saya sudah bisa mengendalikan rasa marah saya. Tahu-tahu kasurnya ambruk. Nah, dia melampiaskannya ketika duduk kepada kasurnya. Jadi dia marah, dia duduk. Oke, aku sudah bisa mengendalikan dia duduk. Terus kasurnya yang ambruk. Ada orang yang seperti itu? Ada. Nah, ketika kita marah, kita harus mengendalikannya. Ketika kita merasa bersedih, kita harus mengendalikannya. Apakah itu bentuk emosi? Itu emosi? Nah, sekarang apa sih emosi itu? Apa emosi? Tadi ada yang merasa lagi senang, ada yang marah, ada yang bosan, ada yang mengantuk, ada yang sakit. Oke, kakak masih bisa tahan? Kalau nggak bisa tahan, nggak apa-apa, pulang aja. Telepon mamanya menjemput. Bisa tahan? Oke. Nah, ada yang tak bisa menahan rasa sakit. Jadi apa itu emosi? Ada yang bisa kasih pendapat? Ada punya ide? Oh, jadi emosi itu nggak cuma terfokus kepada marah, ya. Emosi itu tidak terfokus kepada marah saja. Kamu emosinya itu tidak berarti identiknya marah saja. Bahagia itu juga emosi, sedih itu juga emosi, rasa takut itu juga emosi. Kita datang ke kelas, ada yang meninggalkan makanannya sehingga besok paginya muncul rasa bau, kita mual, kita jijik, itu emosi. Jadi apa sebetulnya emosi itu? Ya, aku mulai menunggang pendapatnya apa dulu? Nah, oke, dapat coba dapat dulu. Aku berdiri. Apa itu emosi dapat? Itu ya spesifiknya kalau bahasa Indonesia. Oke, emosi itu ekspresi kita, perasaan kita. Tepuk tangan dulu untuk dapat. Yang lain? Yang lain? Tadi kayaknya aku sudah mengeluarkan pendapat. Ayo Bu, reaksi apa Bu? Apa Bu? Emosi itu reaksi dan kita untuk merasakan sesuatu yang telah lakukan. Tepuk tangan dulu. Dapat sudah mengungkapkan pendapatnya. Agung sudah mengungkapkan pendapatnya. Yang lain? Ada kira-kira ide yang lain? Oke, tidak ada. Jawaban dari Dava dengan Agung itu sebetulnya saling melengkapi. Jawaban Dava betul, Agung betul. Tinggal di klopkan aja. Jadi, emosi itu merupakan perasaan yang muncul akibat adanya stimulus atau ada aksi yang memicunya, yang
melibatkan perasaan, tubuh, pikiran. Nah, contoh nih, hari ini cuacanya panas. Kita merasa kegerahan. Ini udah jam terakhir. Masih ada 2 jam pelajaran. Masuk pula kuliah. Bosan kan? Berarti emosi yang dirasakannya terhadap situasi yang panas ini masih belajar. Tapi tadi Rauda dia merasa happy-happy aja. Katakanlah walaupun cuaca panas ini sudah jam terakhir, aku happy-happy aja kok belajar, gak ada masalah. Itu juga emosi. Dan itu sah-sah saja. Yang gak sah itu suasana kita happy, tapi kita gak bisa mengekspresikannya. Seperti apa sih happy itu? Atau kita merasa kecewa, merasa hari ini membosankan. Gak mungkin kan kita ketawa-ketawa lagi marah. Berarti itu namanya abnormal. Tapi sah-sah saja. Kalau hari ini kita merasa jenuh, kita gak bisa tersenyum. Karena yang dirasakan oleh perasaan kita itu lagi lelah, yang gak bersemangat, yang lesu. Itu namanya apakah iya seperti itu? Teori siapa yang mengatakannya? Ayo kita tengok dulu. Sabar ya ya. Halo, aku Rizka. Mari kita kenali emosi kita. Yuk simak. Setiap hari, kita berhadapan dengan situasi yang memicu perasaan. Dari kita merasa bahagia, marah, takut, dan sedih. Semua itu adalah emosi yang alami dalam kehidupan manusia. Tapi tahukah Anda, emosi yang tidak terkendali bisa membawa petaka? Mari kita belajar bersama bagaimana mengenali dan mengelola emosi untuk kehidupan yang lebih baik. Emosi adalah reaksi kita terhadap suatu peristiwa yang ditunjukkan melalui ekspresi wajah maupun gerak tubuh. Adapun beberapa jenis emosi yaitu senang, sedih, takut, marah, terkejut, dan jijik. Emosi membantu kita beradaptasi dengan lingkungan dan situasi yang berubah-ubah. Misalnya rasa takut membuat kita waspada terhadap bahaya. Rasa marah membuat kita memperjuangkan keadilan. Rasa bahagia motivasi untuk terus berbuat baik. Rasa sedih mengajarkan kita arti kehilangan dan empati. Sementara rasa kaget membuat kita lebih sigap menghadapi hal tak terduga. Emosi yang tidak terkendali bisa menimbulkan dampak negatif. Pada diri sendiri bisa memicu stres, penyakit jantung, dan gangguan tidur. Faktanya, beberapa masyarakat Indonesia masih belum bisa mengelola emosi dengan baik. Pada masyarakat, emosi yang berubah bisa memicu pertengkaran, kekerasan, hingga tindak kriminal. Semua ini mengingatkan kita bahwa emosi yang tidak terkendali bisa berakibat jauh dari yang kita dapat. Mengelola emosi itu penting karena akan mencegah stres berlebihan, meningkatkan hubungan, dan membantu membuat keputusan. Mengelola emosi bukan berarti menekan perasaan, tapi menjalankannya dengan sehat. Caranya bisa dengan teknik relaksasi napas dalam. Alihkan perhatian
ceritakan dengan orang terpercaya. Apabila terlalu berat, cari bantuan profesional. Semua cara tadi dapat membantu kita menjaga keseimbangan antara perasaan dan tindakan. Emosi adalah bagian dari kita. Emosi bisa menjadi sahabat dan bisa menjadi musuh apabila tak terkendali. Mari kita kembalikan emosi kita, ciptakan kehidupan yang lebih damai, sehat, dan harmonis. Ya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya setiap emosi itu ketika kita merasakannya itu tidak sama. Yang terpenting bagaimana cara kita mengendalikan. Nah, tadi misalnya kalau kita lagi dapat musibah, keluarga kita sakit, atau mendengar dari jauh ada keluarga kita yang meninggal dunia, nggak mungkin kan kita ketawa. Yang kita rasakan apa? Sedih. Nah, tapi apakah ketika kita sedih itu kita berlarut-larut dalam kesedihan? Tidak. Kalau kita terlalu dengan kesedihan kan nggak baik, berakibat juga kepada tubuh kita. Nah, tadi sudah dijelaskan juga di videonya, apapun emosi yang kita miliki, yang terpenting kita bisa mengendalikan, bisa melalui kita merelaksasi, menenangkan diri, kita bisa mengungkapkannya melalui tulisan. Kan terkadang ada ya orang yang tidak terbiasa curhat dengan orang lain atau merasa susah membangun kepercayaan orang lain, tapi dia punya masalah. Nah, ketika dia meluapkannya dalam bentuk tulisan, muncul perasaan lega, walaupun dia hanya bercerita melalui tulisan. Bisa. Dan bisa suatu hari tulisannya itu menginspirasi orang lain melalui misalnya yang di buku. Ada orang-orang yang seperti itu. Bisa mengalihkannya dengan berbagai aktivitas olahraga, hobi, ya. Bisa mengalihkan emosinya, tak? Itu berkenaan dengan emosi. Berdasarkan video tadi, emosi itu ada 6. Ada emosi bahagia, ada emosi sedih, ada emosi marah, ada emosi takut, ada bingung, ada rasa jijik. Itu menurut teori Paul Ekman. Oke. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Tidak. Kita masuk ke ice breaking dulu karena kita masih ada tugas. Oke, semuanya berdiri, berpasang-pasangan. Tapi perempuan sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki ya. Berdua. Oke. Berdua. Berhadapan-hadapan. Semuanya berhadapan-hadapan. Oke, berhadapan-hadapan. Yang nggak ada pasangan, cari pasangan. Tapi tentang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Oke. Dan semuanya sudah punya pasangan masing-masing. Silakan dengan pasangannya masing-masing. Tangannya ada yang satu di atas, ada yang di bawah, bertumpuk-tumpuk. Permainannya up and down. Oke. Selang-seling. Nah, instruksinya, kalau ibu bilang up, berarti tangan yang paling di bawah naik. Kalau ibu bilang down, berarti tangan yang di bawah, paling atas ke bawah. Oke? Yang di atas ke bawah. Kalau ibu bilang shake, berarti digoyang-goyang. Kalau ibu bilang tap, tepuk. Nah, kalau kawannya tidak
memunculkan, dan juga sudah ada perwakilan-perwakilan yang memunculkan. Jadi emosi itu perasaan yang kita alami pada kondisi pada saat ini itu tergantung dengan stimulus atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kita sekitar kita. Bisa happy, bisa calm, tenang, bisa sedih, bisa worry, cemas, bisa frustasi, bisa bingung, capek, kemudian angry. Kalau tingginya, kalau di sini tadi cuma 4 ya. Nah, kalau yang di sini ada 5. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa happy? Kita selalu sering tersenyum, ya kan? Yang kita tampilkan ekspresi kita ketika kita lagi happy, kita senyum. Tertawa sebanyak mungkin, tapi jangan tertawa sendiri, nanti juga orang di Nah, kemudian merasa enjoy aja, santai aja, dunia ini aman, tentram. Itu kalau kita happy. Nah, kalau kita merasa calm, tenang, suasana itu teduh. Nah, kita banyak menghabiskan waktu dengan menyenangkan, sama dengan happy tadi. Pokoknya dunia ini sejahtera aja, aman, tentram, kan gitu. Nah, kita banyak menikmati udara segar di sekitar kita. Take in the fresh air around you. Nah, suasana udara di sekitar kita itu suasananya menyenangkan aja. Kemudian kita banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang baik yang keluar dari mulut kita kalau kita merasa tenang, tentram itu gak ada bahasa maaf, alhamdulillah. Yang ada orang ucap adalah alhamdulillah. Nah, kalau cemas, kalau takut, apa yang harus kita lakukan? Berceritalah dengan seseorang. Sharing, nah bicara dengan orang yang bisa dipercayai. Kalau yang tadi termometer warnanya berwarna kuning, mungkin butuh berbicara dengan orang terdekatnya, orang-orang di sekitarnya. Atau mungkin lagi butuh pelukan dari orang terdekat, jangan pula dengan lawan jenis, tapi misalnya dengan sahabat yang perempuan punya bestie. Setelah bercerita mungkin butuh dipeluk. Kalau yang laki-laki, oke men, sabar men, kamu kuat men, kan gitu ya. Nah, kemudian pergilah ke suatu tempat yang nyaman untuk kamu merenung. Take a safe place that comfort. Adalah tempat yang nyaman. Nah, kalau frustrasi, bingung, kecewa, take a break. Maka kamu harus beristirahat. Go for a walk outside. Nah, pergilah jalan-jalan, refreshing, lihat yang hijau-hijau. Kalau lihat warna hijau bisa fresh lagi boleh. Nah, atau pergi bersepeda ke tepi pantai. Nah, atau pergi ke gunung sana dengan keluarga. Nah, yang suka hiking, lagi bingung, lagi galau, ayo alihkan perasaan galaunya itu luapkan dengan pergi hiking. Nah, kemudian write down your thoughts and feeling. Nah, itu tadi keluarkan melalui tulisan. Ungkapkan perasaannya. Yang punya diary, tuliskan dear diary. Hari ini yang aku rasakan. Aku mengalami emosi seperti ini. Dan aku mengungkapkannya bla 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 bla, sehingga apa yang kita rasakan, emosi yang kita rasakan itu terluapkan melalui tulisan. Nah, syukur-syukur tulisan kita itu bisa memotivasi orang lain. Nah, angry, level tertingginya itu marah. Bagaimana mengalihkannya tadi? Tarik nafas dalam-dalam, relax, lepaskan. Tarik lagi, hembuskan. Kalau yang muslim, istighfar banyak-banyak. Allah Rasulullah bilang, kalau kamu marah berdiri,
Ingatlah seperti itu ya. Satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, enam biru, tujuh biru, delapan biru, sembilan biru, 10. Bisa seperti itu ya. Itu cara mengalihkan rasa marah. Kalau seandainya rasa marah kita itu tak juga teralihkan, carilah bantuan orang Pak. Curhatlah ke Bu In. Jika guru BK, ruangan BKM itu terbuka, berarti gurunya ada di tempat. Tengok Bu, ada waktu kami mau curhat, boleh? Boleh. Tapi itu gratis. Kalau ibu lagi ada di dalam ruang, ibu lagi di dalam ruangan, nggak pegang apa-apa, nggak mengerjakan apa-apa, berarti itu ibu ada waktu. Oke, kita buka sesi curhat, kita buka sesi konseling. Dan insya Allah hasilnya tidak. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sudah tahu apa itu emosi, jenis-jenis emosi, dan cara mengendalikan emosi, ada tugas terakhir untuk anak-anak itu. Sebelum kita mulai, ada tugasnya. Silakan isi berdasarkan pertanyaannya, karena masing-masing anak ibu itu berbeda-beda lembarannya. Nah, yang termometer emosinya silakan dikumpulkan dari satu, nanti ambil di mejanya masing-masing. Silakan kumpulkan termometer emosinya, Pak. Bisa tidak? Ayo kumpulkan. Dipanggil ini ya, di belakang sini. Oke, masing-masing berbeda ya itemnya. Silakan dijawab berdasarkan apa yang ibu alami. Masing-masing jawab. Kalau aku kan dapat instrumennya sangat merasa takut. Ini takut gak ya? Nah, sama. Ini kamu marah. Kalau aku ketika marah, nah, sesuai dengan pertanyaannya. Ketika aku marah, tapi ketika aku takut, apa ketakutan terbesarmu saat ini? Tadi belum ya? Ayo, semangat, semangat, semangat. Kalau ada yang nggak paham boleh ditanya ke ibu ya.
Ayo pada pena. Waktunya 5 menit aja ya. Ya, jangan tuh.
supaya dalam rumah buat nama dan kelas. Keluarganya merasa sedih gitu kan. Bagaimana caranya tindakan tidak ya, misalnya saya mendoakannya, saya berharap dia pun bahagia di Ramadan yang sama. Saya akan mencari kebahagiaan saya sendiri, saya akan belajar lebih baik lagi, saya fokus dengan hobi saya sehingga umur saya masih bisa senang gitu ya. Kalau misalnya sedih, apa yang harus lakukan supaya rasa sedih itu bisa dialihkan atau bisa dikurangi? Misalnya sedihnya apa dulu? Apa yang harus rasa sedih itu? Nah, kita bukan wilayah dulu. Nah, artinya supaya wilayahnya nggak buruk, nggak sedih lagi, artinya ini harus rajin belajar, ikut les, banyak baca buku yang berkaitan dengan pelajaran yang banyak. Gitu ya? Oke, 1 menit lagi. Kita tunggu. Dan kegiatan kita akan segera berakhir. Oke, udah siap? Oke,
kasih kalau Novi. Oke, tepuk tangan untuk Novi dulu semuanya. Sorry. Oke. Semuanya teman-teman, Novi akan membacakan lembaran refleksinya terkait materi kita kelola emosi. Nah, yang lain silakan dengarkan. Tepuk tangan dulu Novi. Ya, bacakan dari item yang pertama ya. 1. Apa melakukan peserta ini? Kamu boleh bercerita lebih cepat. Ketakutan ketika saya adalah saya takut orang tua saya membiarkan saya karena saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Dan saya ingin membahagiakan orang tua saya sama saya mampu. Ada cerita boleh diambil buat teman-teman. 2. Apa yang kamu lakukan saat kamu memotivasi? Biasanya saya bernyanyi untuk menghibur diri dan membaca ayat suci yang Quran seperti surah An-Nas dan menghilangkan was-was terhadap apa yang saya pikirkan. Menurutmu, apa hukumannya ketakutan yang berlebihan dan aktivitas yang pada dasar untuk tidak berlebihan? Kita tidak boleh terlalu takut dengan yang ada di depan kita karena ketakutan akan membuat kita membuat keraguan yang besar terhadap kemampuan kita. Menurut pendapatmu bisa kamu mengajukan ketakutan. Saya bernyanyi untuk menghibur diri dan rasa takut yang akan membawa kita dari sejarah. Apa yang dapat kamu lakukan saat kamu melihat temanmu bertakut? Biasanya saya menghibur mereka dengan membawakan buka juga pada mereka, tapi saya datang bersama untuk itu. Oke, tepuk tangan dulu, bagus ya. Jadi ketakutan terbesar dari Novi itu takut dengan kepergian orang tua. Novi belum bisa berbuat apa-apa untuk membahagiakan orang tua. Bagaimana cara Novi mengelola emosi rasa takutnya tadi itu? Dengan bernyanyi dan baca Al-Quran. Itu bagus ya Kak ya. Al-Quran itu nama lainnya, Al-Quran itu namanya banyak. Salah satu nama Al-Quran itu Asyifa, obat penyembuh. Itu yang namanya Asyifa. Berarti itu adalah doa dari orang tua ya Kak ya, sebagai penyembuh obat bagi orang tua. Nah kalau Novi, obat dari rasa takut, mengatasi rasa takutnya dengan baca Al-Quran sebagai Asyifa, penyembuh dari rasa takut. Kemudian kalau ada temannya yang mengalami rasa takut, ada yang ketakutan, Novi merang. Itu sudah hebat sekali. Mudah-mudahan yang lain juga tahu bagaimana cara mengelola emosinya, bagaimana cara mengalihkannya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengendalikan emosi. Berarti kita sudah lulus jurus kedua dari 7 jurus BKE, yaitu kelola emosi. Oke, tepuk tangan. Terima kasih kelas 91 atas kerjasamanya yang hebat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu bisa mengelola emosinya. Jadi emosi itu tidak hanya tapi yang terpenting jangan berlebih-lebihan dalam menyikapi emosi. Pentingnya kita mengendalikan dan mengalihkan emosi kita. Ada pertanyaan?